Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan begitu banyak nikmat, baik itu nikmat iman, Islam maupun ihsan. Sholawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang saya hormati dan yang saya banggakan, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pidato singkat saya pada hari ini tentang ikhlaskan dan relakan. Ikhlas itu memang berat teman-teman. Tapi inilah cara pertama untuk teman-teman bisa menghapus jejak masa lalu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata seperti ini: "Aku tidak takut suatu hilang dariku, karena aku yakin yang bukan takdirku maka tidak akan pernah menjadi milikku. Aku pun tidak gelisah dengan sesuatu yang aku miliki kemudian aku kehilangannya. Kenapa? Karena aku yakin sesuatu yang bukan milikku maka tidak akan pernah menjadi milikku. Begitu sebaliknya, aku tidak pernah risau dengan apa yang belum aku dapatkan hari ini. Karena semua yang kumiliki maka akan datang dengan cara apapun." Santai aja teman-teman, ikhlaskan, relakan. Kalau bukan punya kita, maka akan hilang. Kalau tetap punya kita, maka dia akan datang ke kita. Pernah mendengar kisah Ummu Sulaim dan Abu Thalha, yang mana Ummu Sulaim ini adalah wanita cantik di kota Madinah. Terus bagaimana? Apakah banyak yang suka dengannya? Jelas. Nalurinya wanita cantik banyak disukai. Semua laki-laki di kota Madinah menyukai Ummu Sulaim. Di antara semua laki-laki, ada seorang laki-laki yang Ummu Sulaim juga sukai. Siapa dia? Abu Thalha. Kemudian ketika Abu Thalha mengatakan isi hatinya kepada Ummu Sulaim, apa kata Ummu Sulaim? "Wahai Abu Thalha, aku juga sama. Aku juga memiliki perasaan yang sama padamu." Kata Abu Thalha, "Mahar apa yang harus kuberikan kepadamu agar engkau mencintaiku? Engkau ingin dinar sebesar apa? Aku siapkan. Engkau ingin dirham sebesar apa? Aku siapkan. Engkau ingin unta sebaik apapun? Aku siapkan." Tapi apa jawaban Ummu Sulaim? "Wahai Abu Thalha, sesungguhnya aku tidak ingin mahar harta darimu. Aku hanya ingin satu komitmen untuk engkau mencintaiku. Apa itu? Sebelum engkau menikahiku, aku ingin engkau masuk Islam." Jadi teman-teman, pada hari itu Abu Thalha belum Islam dan ia mencintai Abu Sulaim yang sudah Islam. Kemudian Abu Thalha bertanya kepada Ummu Sulaim, "Bagaimana caranya agar aku bisa mengungkapkan perasaan cintaku dengan berislam?" Kata Ummu Sulaim, "Datanglah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Singkat cerita, kemudian Ummu Sulaim dan Abu Thalha pun menikah. Kemudian mereka jadi rumah tangga yang harmonis dan memiliki seorang putra. Ketika punya seorang putra, Abu Thalha pun mendapatkan ajakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan Islam ke Afrika. Abu Thalha ingat kata Ummu Sulaim, "Wahai Abu Thalha, jika engkau mencintaiku, maka berkorbanlah untuk Islam." Singkat cerita, dalam sejarah itu selama 3 tahun mereka berpisah. Kemudian Abu Thalha pun pulang, disajikan makanan yang nikmat, dilayani dengan baik, dan kemudian ketika subuh, Abu Thalha bertanya kepada Ummu Sulaim, "Wahai istriku, dari kemarin aku baru pulang, aku tidak melihat di mana anakku." Wajar nggak seorang ayah bertanya di mana anaknya? Wajar. Kemudian Ummu Sulaim berkata, "Wahai suamiku, sebelum aku mengatakan di mana anak kita, aku ingin bertanya kepadamu." Kata Abu Thalha, "Apa pertanyaannya?"
Bagaimana sikapmu jika ada seseorang yang menitipkan barang kepadamu, kemudian seorang itu ingin mengambilnya? Apa yang akan kamu lakukan? Kata Abu Thalha, jika barang itu miliknya, maka akan aku berikan dengan sepenuh hati, kapanpun ia minta. Kemudian Ummu Sulaim pun berkata, wahai Abu Thalha suamiku, saat dirimu pergi, anak kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Abu Thalha, benar. Kenapa semalam engkau tidak ceritakan kepadaku? Kenapa engkau menyembunyikan semua itu? Jelas bahwa Abu Thalha marah karena ia merasa istrinya menyembunyikan sesuatu darinya. Kemudian Abu Thalha pun mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan kabar duka. Aku telah kehilangan anakku dan istriku menyembunyikan semua itu dariku. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Thalha, yang benar adalah istrimu. Dia mengajarkanmu bagaimana caranya ikhlas saat kehilangan. Dia mengajarkanmu bagaimana caranya rela terhadap semua titipan Allah yang diberikan kepadamu. Sesungguhnya yang bukan milikmu maka tidak akan pernah menjadi milikmu. Dan yang menjadi milikmu akan datang kepadamu dengan cara apapun. Teman-teman, masa lalu yang bukan milik kita maka akan hilang begitu saja. Dan masa depan yang insya Allah menjadi milik kita, maka dia akan datang dengan kebaikan-kebaikan itu. So, yang paling sederhana adalah ikhlaskan, relakan. Jangan melihat seseorang di masa lalu, karena setiap orang mempunyai harapan di masa depan. Jadi, mulai hari ini, satu jawabannya, ikhlaskan, relakan. Semakin teman-teman ikhlas kehilangan, maka semakin teman-teman diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unjur maqala wala tanjur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.